makin awet muda begitu ya. Haleluya. Kamu makin Ya minimal 200 orang saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Siapa yang bangga memiliki Yesus, yuk sekali lagi bisa lambaikan tangan dan berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pertama, izinkan saya untuk mengenalkan diri saudaraku. Nama saya Pendeta Freddy Zakaria dan saya juga mengembalakan di apartemen Centro City. Ternyata tidak jauh dari tempat ini saudaraku. Terima kasih ya Pak Budi bersama dengan Ibu yang sudah mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Amin. Haleluya. Saudara siap ditaburi oleh firman Tuhan? Saudara siap dinasihati oleh firman Tuhan? Saudara siap ditegur oleh firman Tuhan? Yuk, yang siap bisa lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tema khotbah hari ini adalah menjadi umat yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, buka firman Tuhan Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ulangan pasal ke-7 ayat yang ke-6 berkata demikian, sebab engkaulah yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Wow. Amin. Saudaraku, firman Tuhan nyata-nyata jelas berkata kepada kita bahwa engkau dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan, saya juga dipilih oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan engkau nantinya akan menjadi umat kesayanganku. Sungguh luar biasa sekali saudara dikasih oleh Tuhan kalau kita menjadi umat kesayangannya Tuhan. Seperti misalkan kita punya anak saudaraku, pasti kita kan juga sayang sama anak-anak kita, bukan? Kalau kita sayang sama anak-anak kita, pasti kita perhatikan dia. Pasti juga kita peduli akan hidupnya. Bahkan ketika dia masih kecil, saudara dikasih oleh Tuhan, kita mungkin berikan makanan yang terbaik, makanan yang bergizi, agar dia suatu waktu nanti akan sehat, saudaraku. Dan ketika dia mulai mau sekolah, kita sudah memikirkan kira-kira sekolah mana yang terbaik. Itulah kalau kita saudaraku memiliki Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sayang kepada kita. Katakan amin. Oleh sebab itu saudaraku, kalau kita mau menjadi umat kesayangannya Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Katakan amin. Yang pertama saudaraku, nanti multimedia bisa bantu saya, tolong bantu diklik aja ya saudara. Ya, tolong diklik. Yang pertama saudaraku, kalau saudara mau menjadi umat yang dikehendaki Tuhan, saudara yang pertama kita harus menjadi umat yang kuat dan memiliki iman yang teguh, saudara. Pengertian kuat di dalam Tuhan adalah memiliki iman yang hanya tertuju kepada Yesus Kristus, bukan tertuju kepada manusia. Kalau saudara hanya tertuju kepada manusia, artinya saudara bergantung kepada manusia. Suatu waktu nanti ketika dia tidak menolong saudara, saudara pasti bisa dikecewakan. Amin. Tetapi kalau saudara bergantung kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, memiliki iman yang sepenuhnya kepada pokok anggur yang benar itu, maka saudara tidak akan dikecewakan. Katakan amin. Ibrani 11 ayat 6a berkata, tolong diklik. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya saudaraku, kalau saudara mau menjadi umat yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara harus memiliki iman.
Katakan kepada orang kanan dan kiri, kamu harus memiliki iman. Ya, walaupun iman kita mungkin kecil, saudaraku, enggak apa-apa. Alkitab berkata, jika engkau memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, engkau pasti bisa memindahkan gunung. Artinya, engkau bisa menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup. Benar, saudaraku? Amin. Karena manusia tidak luput dengan persoalan hidup, Iya. tidak kebal. Pendeta pun juga tidak kebal dengan namanya masalah. Pasti ada masalahnya, tapi mungkin masalah pendeta dengan masalah jemaat mungkin berbeda. Tapi asal kita memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja, memiliki iman yang kecil saja, saudaraku, engkau sanggup menghadapi badai hidup ini. Masalah boleh datang, badai boleh datang, saudaraku. Tapi percayalah saya bahwa dialah Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, bahwa engkau tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Iya, kalau kita berserta dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat, kita akan melakukan perkara-perkara yang hebat, saudaraku. Oleh sebab itu saya ingin katakan kepada saudara, marilah mulai memiliki iman hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mungkin masalah ini menurut engkau, menurut logika engkau, ini terasa-rasanya kok masalahku besar dan sulit untuk diselesaikan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Banyak orang prediksi nanti Pak di tahun 2026 akan susah. Bahkan tokoh-tokoh ekonomi, saudara setuju berkata seperti itu. Tapi saya ingin katakan bahwa dunia ini boleh resesi, tetapi anak-anak Tuhan selalu resepsi. Katakan amin. Haleluya. Ayo kalau mau beri tepuk tangan, tepuk tangannya jangan balas, saudaraku. Iya. Ayo di tahun 2026 kita memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan yang lebih lagi. Yang kedua, saudara, kalau saudara ingin menjadi umat yang dikehendaki Tuhan, yang disayang oleh Tuhan, yang kedua, saudara harus membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong diklik. Itu ada ini. Ya. Ada pointernya. Oh ya, saya nggak biasa pakai ini. Oh, oke. Ya, tolong dibantu saja ya di multimedia, oke? Oke. Ya. Yang kedua, umat yang suka membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Yohanes pasal ke-1 ayat yang ke-1 berkata demikian. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Diklik. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, kalau seorang ahli Taurat, dia mengerti firman Tuhan, tetapi dia bukan pelaku firman Tuhan. Dia mengerti, dia tahu, saudaraku, dia hafal firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu dia tahu semua. Tetapi kalau ahli Taurat itu hanya mengerti firman Tuhan, tetapi bukan pelaku. Allah sedang mencari orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Pernahkah saudara berpikir, saudaraku, kira-kira Alkitab ini menurut saudara apa fungsinya, saudaraku? Apakah Alkitab ini hanya berisi dengan cerita-cerita dongeng? Atau mungkin saudara berpikir bahwa Alkitab ini adalah sebuah buku kuno yang hanya memberikan nasihat-nasihat? Atau fungsi Alkitab ini hanya sekedar untuk pengantar tidur saudara saja? Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan.
Dan itu adalah firman Tuhan sendiri. Di Alkitab berkata, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Dia menyatakan kepada manusia tentang dirinya, tentang karyanya di dalam firman Tuhan ini. Memang Alkitab ini ditulis oleh manusia, tetapi manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang diilhami oleh Roh Kudus. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, saudara harus selalu diurapi oleh Roh Kudus. Karena tanpa urapan Roh Kudus, hidup saudara akan menjadi kering dan biasa-biasa saja. Amin. Saudara kan tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang harusnya berdampak, harusnya menjadi garam, yang harusnya menjadi terang bagi dunia ini. Bukan biasa-biasa saja. Colek kanan dan kiri. Kamu tidak boleh biasa-biasa saja. Kamu tidak boleh biasa-biasa saja. Iya. Kita tidak boleh biasa-biasa saja menjadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu harus luar biasa. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu minta kepada Roh Kudus, Roh Kudus. Aku nggak bisa. Aku nggak mampu. Aku nggak begitu pintar. Minta kepada Roh Kudus. Amin. Memberikan kita kekuatan. Amin. Memberikan kita kepintaran. Memberikan kita kemampuan. Ya. Dan kalau engkau diurapi oleh Roh Kudus, maka saudaraku, orang-orang bisa melihat, wow, ini ada orang, ini ada sesuatu yang berbeda. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayo hari ini kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Saya ingin beritahu kepada saudara, waktu yang Tuhan berikan sama satu hari itu kan 24 jam, saudaraku. Tetapi adakah di dalam waktu 24 jam engkau menyisihkan untuk membaca firman Tuhan? Amin. Tuhan katakan loh di Yosua 1 ayat 8, kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau beruntung, ayo renungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Amin. Jadi saudara, kalau saudara mau kerja diberkati, Ya. usaha diberkati, ayolah mulai membaca firman Firman Tuhan. Tuhan, yes. Kalau Tuhan berfirman, Dia tidak pernah berdusta Ya, atas firman-Nya. Amin. Amin. Kalau manusia bisa berdusta loh, Amin. Pak, Ya. Bu, manusia bisa berdusta loh. Dia bisa janji sama kita, kita tunggu-tunggu janjinya, aduh mana ya ini janjinya, kok janji-janji terus, nggak kunjung-kunjung datang, tidak digenapi. Tapi kalau firman Tuhan, kalau Allah sendiri yang berkata, saudaraku, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam, maka kehidupanmu akan berhasil dan beruntung. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Banyak saudaraku manfaat Alkitab ini. Alkitab ini menolong kita untuk tidak bisa berbuat dosa. Iya. Ya, Iya. manusia itu kan cenderung dengan dosa ya. Iya, betul. Karena manusia itu kan dari Daging, daging. ya. Tetapi ingat saudara, dikasih oleh Tuhan kita punya Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus pasti akan memberikan kita rambu-rambu. Iya. Roh Kudus pasti akan memperingatkan kita, Iya. jangan kamu jangan Iya. begitu. Jangan ngomong begitu, itu enggak baik. Iya. Itu akan melukai orang loh kalau kamu ngomong gitu. Kamu jangan lakukan itu tidak baik. Roh Kudus memberi kita tahu. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, minta selalu pengurapan daripada Roh Kudus. Setiap pagi saudaraku, habis bangun tidur saudaraku, saya selalu menyembah dan memuji nama Tuhan dan berkata, Roh Kudus, aku serahkan aktivitas kehidupanku hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kadangkala kita bangun tidur, mana nih HP nih, mana nih HP nih. Tapi bukan GBI HOC. GBI yang di sana. Kalau GBI Heart of Christ mah, wow, namanya juga Heart of Christ. Hatinya Yesus toh. Amin. Oh, pasti suka firman Tuhan. Pasti suka membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Karena gembala kamu juga suka baca firman Tuhan, itu kan bisa transfer. Amin. Yes. Ya bacalah firman Tuhan. Jangan cari HP dulu saudaraku. Jangan pikir, aduh hari ini gua masak apa ya. Aduh hari ini aktivitasnya apa. Udah baca firman Tuhan dulu. Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Haleluya. Amin. Iya. Firman Tuhan ini akan memberikan kita hikmat.
Firman Tuhan ini akan memberikan kita pengetahuan yang sangat luar biasa, saudara. Pernah nggak saudara mendengar kisah mengenai Raja Salomo? Ya. Ya, kalau saudara membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ini mengenaikan Raja Salomo. Dia menemui masalah karena 2 orang ibu memperebutkan seorang bayi, saudaraku. Ibu yang satu berkata, "Baginda Raja, ini adalah bayiku." Tetapi ibu yang kedua juga berkata, no, ini adalah bayiku. Mereka memperebutkan seorang bayi. Kalau bukan hikmat Tuhan, saudaraku, Salomo tidak tahu mana sebenarnya ibu ini yang melahirkan bayi, mana ibu yang sebenarnya. Tapi karena hikmat daripada Tuhan, Salomo tahu mana ibu yang asli. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, kita sering-sering membaca firman Tuhan, maka saudara akan dipenuhi dengan pengetahuan. Saudara akan dipenuhi oleh hikmat marifat daripada Tuhan. Dan kita menjadi pandai. Dan kita menjadi orang-orang yang bukan orang-orang yang bodoh yang bisa dibohongi sama orang. No. Saudara, saya ingin beritahu kepada saudara ya, kalau saudara diurapi oleh Roh Kudus, ketika orang datang kepada saudara, misalkan kalau datang berbisnis ya saudaraku, yang menaruhkan bisnis, biasanya kan kalau orang mau kerja sama, wow itu janji-janji surga, saudaraku ya. Wow, bagus sekali, presentasinya bagus sekali. Tapi saudara punya hati kecil. Roh Kudus berkata, jangan kerjasama dengan dia. Dia pembohong, dia penipu. Iya, bisa begitu loh, saudara. Amin ya. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, minta selalu diurapi oleh Roh Kudus. Saudara akan mendapatkan hikmat, saudara akan mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan ketika saudara bekerja, Roh Kudus akan memimpin saudara. Ayo bagaimana mengerjakannya, caranya bagaimana, pasti akan diberitahu. Karena kan kita seperti anak yang datang kepada bapaknya, berkata, seperti gini loh, Pak, saya tidak tahu loh bagaimana mengerjakan itu. Tolong dong. Begitu. Pasti Tuhan pasti akan menolong. Oleh sebab itu luar biasa manfaat kita. Baca firman Tuhan, renungkanlah dan lakukan. Jangan baca saja, tapi direnungkan, tapi juga menjadi pelaku firman-Nya. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, umat yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, tolong diklik, umat yang suka berdoa. Amin. Nah, kadang-kala kalau pendeta bilang berdoa, itu kuno, Pak. Saya tahu itu nasihat-nasihat yang jadul itu. Zaman dahulu juga saya tahu harus berdoa. Tapi ini hari saya ingin mengupas untuk saudara, supaya saudara mengerti. Doa itu begitu luar biasa, memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan saudara. Yuk kita lihat Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Kita baca bersama-sama, 3, 2, ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke mall. Bukan ya? Sekali lagi, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke pasar. Oh bukan ya? Sekali lagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Terus kemudian ada apa? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Wah, ibu udah mulai ke transfer spirit. Kalau saya bilang wow, ibu ngomong wow. Haleluya. Yesus itu saudaraku, sebelum melakukan apa-apa saudaraku, dia hanya berdoa kepada Bapa di surga. Dia membangun sebuah hubungan yang intim kepada Bapa di surga. Wow, ini sangat keren saudaraku. Sebuah teladan yang patut kita tiru.
Ini seumpamanya pada zaman dahulu misalkan Yesus itu punya seorang sekretaris yang mencatat aktivitas Yesus setiap harinya. Pasti saudara akan menjumpai catatan-catatan yang berisi dengan doa. Karena setiap apapun yang Yesus lakukan, dia berdoa terlebih dahulu. Sebelum dia dibaptis, dia berdoa kepada Tuhan. Sebelum dia memilih murid-muridnya, dia berdoa. Sebelum Yesus melakukan pelayanannya, Yesus juga berdoa. Bahkan ketika dia di kayu salib, dia juga berdoa kepada Bapa di surga. Dan dia berkatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia tetap berhubungan dengan Bapa di surga. Ini memperlihatkan saudaraku bahwa Yesus selalu memelihara hubungan yang baik, selalu berkomunikasi. Doa merupakan nafas kehidupan orang Kristen. Katakan amin dulu. Amin. Ya. Tanpa berdoa saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan terhenti nafas kita. Kita nggak bisa bernafas. Saudaraku, kalau orang nggak bisa bernafas sulit, saudara. Sesak, saudara. Nah, orang-orang yang tidak berdoa itu seperti itu, sesak. Hubungan dengan Tuhan tidak baik, maka kehidupannya penuh dengan kerikil terus, penuh dengan masalah terus. Memang ikut Tuhan itu bukan menjanjikan bahwa masalah itu tidak ada, tetapi ketika masalah itu ada, kita bisa menghadapinya. Seperti Daud melawan Goliat yang besar. Itu kalau Daud gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, dia gak bakal berani melawan Goliat. Ya. Iya, Daud itu orang kecil, perawakannya kecil, saudara, dikasih oleh Tuhan. Palingan tingginya 1 meter, ya 1 meter 65 cm, palingan begitu. Tapi Goliat itu tinggi besar. Dan dia tentara Filistin yang gagah berani. Bahkan dia memakai baju perang, saudaraku, luar biasa. Daud waktu menghadapi Goliat, saudaraku, dia nggak memakai apa-apa. Dia hanya memakai apa? Dia hanya memakai kata-kata. Tapi kok buktinya firman Tuhan katakan bahwa Daud kok bisa membunuh Goliat itu? Kenapa? Karena Daud dekat sama Tuhan. Amin. Iya. Mazmur Daud berkata, saudaraku, di Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Disitulah kekuatan. Tuhan adalah gunung keselamatanku. Iya, batu karangku. Tuhan adalah kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Amin. Daud menyadari tanpa Tuhan hidupnya akan hampa, hidupnya tidak akan berarti. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Daud mengerti bahwa kehidupannya akan berarti dan berdamai. Amin. Oleh sebab itu, yuk bangun pagi, saudaraku, berdoa dulu, minta arahan daripada Tuhan. Bukankah ketika kita berdoa, kita membagi perasaan kita kepada Bapa kita di surga? Kita lagi ada masalah, kita ngomong. Tapi waktu kita lagi senang pun kita ngomong. Dan kita bisa berkata, Pak, hari ini aku happy sekali, aku senang sekali. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah menyertai aku. Menyenangkan hati Bapak. Umat-umat yang dikehendaki Tuhan adalah umat-umat yang suka. Ayo hari-hari ini kita harus lebih banyak untuk berdoa. Amin. Dunia apapun boleh terjadi, saudara. Bahkan perang, ya, dalam tanda kutip begitu ya. Kayaknya sepertinya saudara dikasih oleh Tuhan mulai digenapi. Iya, mulai digenapi. Seperti di Wahyu, nanti Iya. bangsa akan melawan bangsa. Ya, Begitu, amin. kan. Kita harus berdoa. Ya. Tuhan berikan kita kekuatan yang baru. Supaya nanti saudaraku, pada zaman kesusahan, saudara anak-anak Tuhan yang benar itu terangkat dulu, saudaraku. Amin. Tidak akan mengalami siksaan, saudara. Amin. Yuk berikan tepuk tangan yang beri oleh Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, kita akan terangkat terlebih Amin. dahulu. Kita tidak akan mengalami yang namanya siksaan itu. Yes. Ya, ayo berdoa. Berdoa mendekatkan diri, saudara. Kalau berdoa itu kan kita maunya komunikasi. Contoh saja.
Saudaraku, saudara pasti pernah, yang menikah siapa yang sudah menikah di sini? Haleluya, ya. Pasti pernah pacaran kan? Ya kan? Kalau pacaran itu rasa-rasanya apa sih saudara? Rasa-rasanya itu kok pengennya ketemu terus, benar saudaraku? Iya kan? Pak, Bapak namanya siapa? Bapak, ya Bapak namanya siapa? Albert ya. Ibu namanya siapa? Hah? Sandra. Sandra. Oh Sandra. Pak Albert sama Ibu Sandra waktu pacaran pengennya ketemu terus enggak? Iyalah. Kenapa pengen ketemu terus? Karena sayang dan karena jatuh cinta. Iya kan? Kalau jatuh cinta pengennya ngobrol terus, pengennya ketemu terus. Benar? Saya pun juga mengalami. Saya pacaran ya sama sekarang sudah menjadi istri saya tuh hampir 7 tahun. Setiap hari pengennya ketemu terus. Dulu waktu saya sebelum full time, sekarang saya sudah full time dalam melayani Tuhan. Saya tuh habis pulang kerja, saudaraku, jam 5 sore, pasti saya ngapel ke rumahnya. Setiap hari, Pak, Bu, setiap hari. Sampai sekarang udah jadi mama mertua, sampai mama mertua ngomong gini, kamu datang lagi kamu. Begitu, karena udah terus-terusan setiap hari datang. Dan kalau saya ngobrol, saudaraku, itu bisa berjam-jam dan tidak ada rasa capek. Iya. Gak ada rasa capek, kenapa? Karena cinta. Iya. Amin. Benar, saudara? Pada suatu kali, saudaraku, saya masih ingat, saudaraku, saya kehabisan bahan pembicaraan. Lalu saya kan orangnya pintar, saudara. Tuhan yang kasih saya begini. Saya lihat, ini apa ya, saya mau ngomong apa ini semua, karena sudah diomongin. Karena udah sebulan, 2 bulan terus kan, ketemu terus kan. Ya saya lihat cicak, saudara, cicak. Nah ini dia. Saya bilang, ya, kan coba kamu lihat cicak. Dia bilang, cicak. Terus dari cicak bisa ngobrol lagi. Tapi kesiannya yang cicaknya jomblo. Karena cicaknya sendiri. Kalau kita kan berdua ya. Dari situ saudara ngobrol lagi bisa gara-gara cicak. Waduh, itu luar biasa itu kalau orang lagi jatuh cinta. Pulang ke rumah saudaraku. Itu ada rasa kangen lagi, pengen ketemu lagi. Pak Albert ngerasain nggak sih? Iya tuh, Ibu Sandra ngerasain nggak sih? Aduh, kayaknya gue pengen ditelepon lagi, gitu kan? Iya kan? Saya telepon lagi saudara. Saya telepon lagi. Halo, Yan, lagi ngapain? Aku baru habis mandi, langsung gombal. Waduh, kalau gitu wangi dong. Wah, dari wangi saudara ngobrol lagi saudara sampai jam 1 pagi. Bisa bayangin nggak saudara? Ada yang ngobrolin. Udahlah Yan ya, teleponnya kita sudah panas. Yuk, kamu matiin telepon ya. Kamu matiin. Oh enggak, kamu aja. Kamu. Ya udah, oke, kita sepakat ya Yang ya. Kita matiin teleponnya bersama-sama ya. 3, 2. Halo. Kamu masih belum matiin. Kamu juga ngobrol lagi saudaraku. Aduh saudaraku. Kenapa? Karena jatuh cinta. Kita itu sama Tuhan itu harus seperti itu. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, pengennya ngobrol terus, pengennya ketemu. Ayo tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini, ayo ubah hatimu yang keras menjadi lembut. Ayo kita jatuh cinta sama Bapa di surga. Tuhan itu sudah baik loh untuk saudara dan saya. Wah, Pak Albert langsung belai-belai. Iya Pak, itu Pak, mantap Pak. Wah, saya senang ya. Saya senang nih. Ini langsung terjadi nih firman-Nya langsung. Iya, memang betul, kita suami istri itu harus mengasihi. Iya benar. Kalau kita nanti udah punya anak yang udah besar-besar, dia kan punya keluarganya masing-masing. Dia pasti punya ya kesibukan masing-masing. Kita cuma tinggal sama pasangan kita loh. Benar gak? Oleh sebab itu jangan macam-macam sama pasangan kita. Ya? Pak. Jangan macam-macam sama pasangan. Bu. Aman. Bu. Jangan macam-macam. Ya, benar nggak? Peluk istrimu.
peluk suamimu, jangan peluk yang lain. Kalau peluk yang lain nanti bisa rame, saudaraku. Ya, harus jatuh cinta sama Tuhan. Haleluya. Yang keempat, umat yang disukai Tuhan, yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang tidak kompromi dengan dosa. Yuk klik yang keempat, tidak kompromi dengan dosa. Roma pasal ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal ke-12 ayat yang pertama, tolong diklik. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Dan Dia tidak pernah akan kompromi dengan yang namanya dosa. Dia ingin anak-anaknya hidup benar, Dia ingin anak-anaknya hidup kudus, Dia ingin anak-anaknya hidup menyenangkan hati Tuhan selalu. Seperti saya ingin katakan kepada saudara bahwa manusia itu memang terdiri juga dari daging yang ingin selalu memuaskan daging. Keinginannya banyak, saudara. Tapi ingat, Tuhan katakan, engkau harus hidup benar dan kudus. Ibrani pasal ke-12 ayat ke-4 berkata, kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi oleh sebab itu saudaraku, kalau saudara ingin menjadi umat yang disayang Tuhan, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita tahu kok ini salah atau tidak, kita tahu kok. Kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling spesial, kita tahu kok. Ini kalau aku berkata gini, aku salah nih. Kalau aku melakukan ini, aku salah. Tapi kenapa kita bisa lakukan? Karena keinginan daging lebih besar daripada keinginan roh. Tapi harusnya, saudara, keinginan roh yang lebih besar. Amin. Kalau keinginan roh yang lebih besar, dia akan menguasai keinginan daging. Amin. Ya. Kalau keinginan daging itu dikuasai, kita pasti mau hidup benar kok. Kita pasti mau hidup kudus. Kita pasti mau menjadi berdampak dan menjadi terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku, seringkali si jahat itu selalu ingin mengelabui kita, membohongi kita, karena dia adalah bapa segala dusta. Dia nanti bisa berkata kepada kita, ada suara hati berkata, udah, gak apa-apa, sekali saja, gak apa-apa sekali. Tuhan kita memangnya Tuhan yang maha pengampun. Engkau jatuh di dalam dosa, apapun juga, kalau engkau minta ampun, memang dosamu diampuni. Tapi jangan ulangi lagi. Jangan ulangi kesalahan yang sama, di lubang yang sama, sampai 2 kali. Keledai aja yang bodoh tidak jatuh ke lubang yang sama. Apalagi kita makhluk ciptaan Tuhan. Kalau engkau mau disayang oleh Tuhan, tidak boleh berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, ada firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 15 ayat ke-33, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Amin. Oleh sebab itu saudara, saya ingin beritahu kepada saudara, minta pengurapan daripada Roh Kudus supaya kita bisa berkawan, berteman dengan orang-orang yang tidak membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau kita berkawan, kalau kita berteman, orang-orang itu membuat kita jauh dari Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara, lebih baik saudaraku, saudara menghindar. Amin. Jangan berteman deh, daripada nanti kita ikut-ikutan salah, daripada kita ikut-ikutan berdosa.
Umat yang dikehendaki Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Ingat saudaraku, upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah maut. Yang kelima, umat yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang suka bersaksi dan melayani. Yuk diklik Multimedia, tolong bantu saya. Markus pasal ke-16 ayat ke-15, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Markus pasal ke-16 ayat 15. Klik. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan ingin kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan ingin kita hidup kita menjadi kesaksian untuk orang lain. Lewat kehidupan kita, saudaraku, banyak orang lain bisa melihat, kita bisa memberikan contoh teladan yang baik, saudara. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara, sudah bukan saatnya lagi anak-anak Tuhan hanya duduk manis mendengarkan firman Tuhan. No, bukan itu saja, tapi segeralah engkau meminta kepada pengurapan daripada Roh Kudus. Kira-kira siapa yang harus aku bawa jiwa ini kepada Tuhan? Kita harus menjadi pemenang jiwa itu. Karena tujuan daripada penginjilan adalah mengosongkan calon-calon penghuni neraka itu dan dipindahkan ke dalam kerajaan surga. Katakan amin. Iya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan pasti masuk ke dalam neraka, ke dapur api yang panas, yang kekal. Masa saudara tega melihat mungkin kakak saudara, adik saudara, atau mungkin orang tua saudara yang belum di dalam Tuhan? Ayo mulai berikan kesaksian hidup. Oleh sebab itu engkau harus benar dulu ya, supaya mereka bisa lihat ya benar nih orang ini Kristen, ini orang Kristen yang benar. Karena banyak juga ya, saya ingin beritahu kepada saudara, banyak juga orang mengaku orang Kristen tapi hanya KTP saja orang Kristen, tapi kelakuannya seperti orang-orang dunia. Kalau kita orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kelakuan seperti orang dunia, berarti kita sama dengan orang dunia ini. Apa bedanya? Harusnya kita berbeda dengan orang-orang dunia. Katakan amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah calon-calon kerajaan surga. Karena ketika nanti kita dipanggil, kita tahu tempatnya. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Karena Tuhan berjanji, di rumah Bapakku banyak tempat. Amin. Untukmu dan untukku. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah. Oleh sebab itu saudara, kita harus melayani. Ya, umur kita berapa sih? Mazmur pasal 90 ayat 10a berkata, saudara, umur manusianya 70 sampai 80 tahun saja. Setelah itu apa? Kesusahan. Ayo sekarang saudara umur berapa? Ayo belajar untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya suaranya gak bagus. Pak, saya tidak bisa bermain musik. Kalau memang itu bukan talentamu, ya jangan kau ambil. Yang paling simpel adalah apa? Berdoa, menjadi pendoa-pendoa syafaat. Amin, saudara. Kalau sebagai pendoa kan gampang, saudara tidak masuk di dalam kamar, saudara berhubungan dengan Bapa di surga, dan saudara berdoa. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa yang egois, saudara, yang hanya untuk aku, keperluan aku, kebutuhan aku, no. Dan boleh saja kita berdoa seperti itu, tapi itu bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah berdoa untuk jiwa-jiwa, supaya Tuhan selamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bertobat supaya mereka bertobat. Saudara bisa doa untuk bangsa kita, bangsa negara Indonesia. Saudara bisa berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, supaya banyak jiwa-jiwa bisa datang bersekutu di tempat ini, menyembah Tuhan.
Saudara bisa berdoa apa saja. Ayo saudaraku, umat yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang suka bersaksi dan melayani. Amin. Akhirnya. Dan yang terakhir, senang sekali ketika pendeta mengatakan yang terakhir. Haleluya. Pemain musiknya kemana ini? Ya. Ada Oh siapa? iya, pemain keyboard boleh siap-siap di kunci A ya saudaraku. Haleluya. Yang keenam saudaraku, umat yang dikehendaki Tuhan adalah umat yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Katakan memuji dan menyembah Tuhan. Memuji 3, 2, iya. Umat Memuji yang dan memuji dan menyembah menyembah Tuhan. Tuhan. Yuk buka firman-Nya Yohanes pasal keempat ayat ke-23 sampai ke-20. 4 menit. Yohanes pasal keempat ayat 23 sampai 24. Klik. Kurang 5 menit. Masih baca juga. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba, saudara, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang untuk disembah dan dipuji. Aku 6 menit. Oleh sebab itu saudaraku, setiap harinya kita selalu harus menyenangkan hatinya Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara berkata saya tidak bisa menyanyi dengan baik, enggak apa-apa. Tuhan kadangkala mendengar dari hatimu yang paling terdalam. Amin. Suaramu boleh fales kedengarannya, tapi ketika engkau menyanyi dalam kedalaman hati yang paling terdalam, kedengarannya sangat merdu di Amin. telinganya Tuhan. Dimanapun kau bisa menyanyi, dimanapun kau bisa menyembah kepada Tuhan, bukan di gereja saja. Ketika engkau sedang lagi masak, engkau bisa loh menyanyi untuk Tuhan. Ketika engkau menyanyi untuk Tuhan, itu masakanmu akan pasti lebih lezat. Amin. Iya. Benar saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, karena waktu kita menyanyi itu kita menyanyi dari hati yang paling terdalam. Maka itu masakan itu adalah jadi masakan yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Kunci A. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Biarkan hanya keyboard memainkan perlahan-lahan lagu ini. Saya ingin beritahu kepada saudara, suara saya juga nggak baik-baik amat. Waktu saya menyanyi juga saya tahu bahwa suara saya juga nggak begitu merdu. Tapi kalau saya menyanyi, saudaraku, saya mau menyanyi dari kedalaman hati saya yang paling dalam. Tahukah saudara, Daud ketika dia menyanyi, Daud itu suka menyanyi, Ayo. Daud itu suka bermasmur. Ketika Daud menyanyi
kemenangan. Amin. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih Bahwa dalam surga firman-Mu sudah hamba sampaikan untuk umat-Mu di GBI HUC secara sederhana dan mudah dimengerti. Amin. Tetapi biarkan Roh Kudus menjabarkan lebih luas lagi dan lebih dalam lagi. Kami sangat mengerti bahwa kami adalah umat-umat kesayangan Bapa. Amin. Kalau umat-umat kesayangan Bapa pasti akan menjalankan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengingatkan kami untuk apa yang harus kami lakukan. Amin. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu, berkati Pendeta Budi Haji Salim bersama dengan Ibu. Tuhan berikan hikmat wanita untuk mengembalakan di tempat ini, dan seluruh jemaat pengerja Tuhan juga memberkati. Amin. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan Amin.